Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tidak ada satu kalimat yang barangkali lebih utama dalam hal muqaddimah adalah selain mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini. Tentunya kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, jasmani maupun rohani, sehingga dapat melaksanakan ibadah rutinitas seperti biasa. Dan tentunya mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak itu? Alhamdulillah. Bismillah, kajian kita pada malam hari ini tentang, ini sebetulnya lanjutan dari minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan tentang sakaratul maut ya, kemudian tentang ziarah kubur. Nah ini kita lanjutkan tentang, ini kajian terakhir di Kitabul Jami ya, yaitu tentang larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. Larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. Nanti dalam pembahasannya menariknya Pak, ada mencela, ada menyebutkan keburukan. Sama atau tidak itu? Mencela dengan menyebutkan keburukan sama atau tidak? Nah itu tadi ada pertanyaan dari Pak Firman. Mudah-mudahan beliau udah sehat kan, belum ikut ya sama kita. Jadi apa bedanya mencela nanti dengan menyebutkan keburukan? Nah ini kita bahas ya. Pertama kita akan menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci mayat-mayat, kata Nabi, la tasubbul amwat, janganlah mencela mayat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah sampai kepada hasil dari amalan yang telah dikerjakan sewaktu di dunia. Jadi kalau sudah di kuburan selesai karunya gitu Pak. Kedah karunya orang teh. Karena apa kata Nabi? Dia sudah mendapatkan apa yang telah dia kerjakan di dunia. Kalau dia baik di dunia, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau seandainya tidak baik, dia akan mendapatkan azab kubur. Jadi sudah kata Nabi, sudah selesai, jangan ditambah-tambah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW tatkala melihat Ka'bah, Rasulullah SAW berkata, ini melihat Ka'bah nih Pak, Ka'bah ini. Ka'bah itu benda mati apa benda hidup? Benda mati. Nabi mengatakan begini, dan ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, nomor hadisnya 2032. Ini semua hadis sahih. Ma'a'zamaki awa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minka. Betapa agung wahai Ka'bah, betapa agung engkau wahai Ka'bah, dan betapa agung kehormatanmu. Dan orang mukmin memiliki kehormatan lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu. Kebayang Pak, bahwa Nabi mengatakan kok Ka'bah itu benda mati tapi terhormat, apalagi mukmin. Benda mati saja seperti Ka'bah terhormat, apalagi kaum muslimin yang hidup, yang pernah hidup dan menjadi umatnya Nabi, itu lebih terhormat dari Ka'bah begitu. Makanya nanti disebutkan
orang muslim itu baik hidupnya maupun meninggalnya dua-dua dalam keadaan terhormat. Jadi nanti perlakuannya harus sama antara pada saat hidup dengan pada saat sudah meninggal. Harus sama gitu. Nanti ada hadis yang lain. Dua hadis menyatakan begitu. Oleh karenanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas pernah menghadiri penyelenggaraan jenazah Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah itu salah satu dari istri Nabi, Pak. Pada saat meninggal di suatu tempat namanya Saraf ya namanya. Maka Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang yang mengusung jenazah, ini jenazah, Pak. Istri Nabi, jenazah berarti sudah meninggal. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwa faidza rafa'tum na'syaha fala tuza'zihuma wala tuzalziluha warfuqu. Ini adalah istri Nabi, kata Ibnu Abbas. Maka janganlah kalian mengangkatnya kecuali dengan pelan dan lembut. Itu jenazah, Pak, untuk kenging di kumaha dirurusuh gitu entong lalaunan kedah, Pak. Siga orang nyandak anu masih kena hirup melaunan tong rusuh. Bulan mah susah, Bulan? Kalau yang bulan siksa. Ya ohnya, jambulannya. Gitu. Jangan kalian menggoncang-goncangkannya, bahkan Ibnu Abbas mengatakan jangan digoncang-goncangkan, dan tong dirurusuh kedah lalaunan lembut. Dan ini diriwayatkan hadisnya sahih dari Imam Bukhari nomor 5067. Hadis sahih. Ibnu Hajar, seorang ulama besar ahli hadis, mengomentari ini. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, kitabnya nih, Pak, Kitab Fathul Bari mengatakan begini. Sesungguhnya yang diambil faedah dari hadis ini adalah bahwasannya kehormatan seorang mukmin itu setelah dia meninggal tetap berlaku sebagaimana pada saat dia hidup. Ini ada hadis lain nih, Pak. Kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Dan mematahkan, menghancurkan tulang seorang mukmin pada saat dia sudah meninggal haram sama dengan pada saat dia masih hidup. Aya seorang mukmin meninggal umpama datos maot ya dipotongkeun umpama yeuna panangana atau apa ditonjokkan ditenggelan, nggak boleh, haram hukumnya, Pak. Sebagaimana pada saat hidup juga tidak boleh. Begitu. Tidak boleh dipermalukan, kemudian tidak boleh disakiti sebagaimana pada saat dia kondisi hidup. Nomor hadis Imam Ahmad 23.172, Abu Daud nomor 3.191, dan hadis Ibnu Majah nomor 1616. Gitu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang otopsi ya. Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu sebentar. Kemudian Ibnu Hajar lebih lanjut menjelaskan begini, Pak. Contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Jadi orang yang mencela orang muslim yang sudah meninggal, Nabi menyebutkan sebagai orang yang fasik. Fasik. Tidak boleh berarti. Nah, sekarang bagaimana, Ustadz, kalau ada jenazah yang diotopsi? Otopsi itu kan mengacak-ngacak organ. Itu ada yang membedah, macam-macam. Maka dalam agama selama itu demi kemaslahatan maka diperbolehkan. Jadi diharamkan yang di sini adalah tanpa uzur. Tanpa uzur sama sekali. Ujug-ujug dicongkel mata, nggak boleh, haram itu, Pak. Kan sudah meninggal, Ustadz. Nah, kan seueur nanti Pak di kedokteran namina bahasana teh Pak Edi mana Pak Edi Pak Haji Edi. Sanes di pami ayam mayat tidak teridentifikasi. Dijadikan untuk alat praktek kedokteran, aya namina teh istilah teh. Kanibal. Sanes kanibal. Kanibal Sumanto, Pak. Aya teh bahasana, Pak. Jadi namanya tuh kalau ada mayat yang tidak teridentifikasi, misalkan di jalan nih, Pak. Jalan aya ngagoler,
diumumkan ke masyarakat melalui polisi-polisi, jaringan polisi di seluruh Indonesia. Itu laporan orang menghilang. Ternyata tidak ada. Maka dimasukkan nanti ke rumah sakit dan itu jadi percobaan, bisa dijual, jual beli. Untuk praktek kedokteran. Nah, praktek kedokteran naon atuh misalnya nu asli, nu maut gitu. Maka dalam hal kemaslahatan seperti otopsi tadi diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah mencongkel atau nanti namanya mencabik-cabik tanpa uzur, maka haram hukumnya, Pak. Haram. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Ternyata ada satu hadis lain yang ternyata seperti bertentangan dengan hadis sebelumnya. Jadi diriwayatkan sahabat itu pernah satu waktu pernah mencela ada sahabat yang lain yang meninggal. Ada nih, hadisnya saya bacakan ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ini hadis sahih, Pak. Dan juga dalam Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau menjelaskan begini. Pada suatu hari sahabat melewati suatu jenazah. Satu jenazah nih. Maka para sahabat memuji jenazah tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Wajabat itu maknanya adalah wajib jenazah ini. Satu. Kemudian mereka melewati lagi jenazah yang lain, lalu mereka menyebutkan keburukan jenazah. Sahabat di depan Nabi menyebutkan keburukan si mayit. Berarti ada dua nih, Pak. Ada dua pendapat ini. Dan hadisnya dua-duanya sahih, Pak. Yang satu tadi menyebutkan kebaikan, yang satu menyebutkan keburukan. Di depan Nabi. Ada pada masa Nabi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW berkata, fawajabat. Wajib bagi jenazah ini. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wajib yang kau katakan itu? Apa maknanya? Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, jenazah yang pertama yang kalian bicarakan kebaikannya itu, maka wajib baginya masuk surga. Jadi wajib maksud Nabi adalah wajib masuk surga. Sedangkan jenazah yang kalian sebutkan yang kedua itu, maka wajib baginya masuk neraka jahanam. Maka kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Hadis sebelumnya menyatakan tidak boleh. Haram hukumnya. Hadis ini di depan Nabi bicara tentang keburukan orang lain. Ayo. Jadi yang mana yang benar hadisnya? Iya Bapak sih kan ngulang itu. Kumaha Pak? Mana ya hadis anu sahih anu leres anu mana itu? Kan ayat dua hadis bertentangan ya. Hiji mah cenah haram, hiji mah kenging bahkan di depan Nabi. Yang haram itu yang keburukan. Ini keburukan. Iya ya kalau yang kebaikannya. Boleh. Sebelumnya dikatakan bahwa tidak boleh mencela sama sekali. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci mayat, jelas itu. Mencaci mayat termasuk adalah mengatakan keburukannya itu tidak boleh. Jadi satu hadis mengatakan tidak boleh, yang lain mengatakan boleh. Berarti harus ditafsir. Ini harus ditafsir, harus kita tanya kepada ulama hadis bagaimana mereka menjelaskan tentang dua hadis yang bertentangan ini. Pamiku orang moal tepang sih kan namanya. Moal kepikiran. Kumaha Pak Haji? Dua-duanya sahih Pak Haji. Dua-duanya sahih ayat di hadis Imam Bukhari dua-duanya. Nah, maka kita perlu bertanya kepada ulama. Kata ulama, ini hadis harus dikompromikan. Harus dikompromikan nih. Bagaimana maksud boleh dan bagaimana tidak boleh. Maka ulama menjelaskan ternyata ada dua prinsip. Hadis yang bertentangan, hadis mencela ini. Hadis mencela mayat. Nah, ternyata ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah boleh. Dan yang kedua adalah haram.
Apa alasannya dari kedua hadis ini? Kita cek. Oleh ulama, ada namanya Al-Munawi. Ulama namanya siapa, Pak? Al-Munawi. Al-Munawi itu punya kitab namanya Fathul Qadir namanya. Beliau berkata begini, celaan berbeda dengan menyebut keburukan. Beliau membedakan celaan dan menyebut keburukan. Beliau mencontohkan begini. Yang dimaksud dengan mencela, umpamanya adalah mayat ini kurang ajar. Punten pisan, Pak. Baheula keur hirup lagi memang dibangsateun umpama ini. Bangsat memang jalmi teh. Terus penjahat gitu. Itu mencela itu, Pak. Itu mencela. Beliau menyebutkan kalau seandainya menyebutkan keburukan cuman begini saja. Baheula ya jalmi teh pernah maling. Mencela tidak? Mencaci maki tidak? Tidak. Jadi ulama membedakan ada mencela, mencaci maki, ada menyebutkan keburukan. Siga orang misalkan ayeuna Pak X umpama. Bangsat umpama ya mah. Tetapi pada saat yang lain kita mengatakan Pak X itu dulunya adalah seorang pencuri. Itu mencaci maki bukan? Bukan. Jadi dibedakan gitu antara mencaci maki dan kenapa boleh? Karena berbeda. Berbeda antara caci maki jadi berbeda. Boleh itu karena ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang satu adalah caci maki, yang satu cuman menyebutkan keburukan. Itu Pak, Kak Hartos apa ya? Jadi namanya Al-Munawi. Al-Munawi itu, Syekh Al-Munawi ya, menyebutkan dalam Fathul Qadir itu, kenapa ada orang yang memperbolehkan. Hadis Nabi kan tadi boleh, jelas-jelas itu Pak. Boleh. Karena sahabat tidak mencaci maki. Sahabat cuman mengatakan keburukannya sewaktu hidup. Tapi tidak haram ya Pak? Belum sampai kesimpulan haram. Belum. Jadi ini ulama seperti Al-Munawi mengatakan hadis yang satunya lagi yang sama-sama sahih tadi mengatakan boleh mencela. Nggak boleh menyebutkan keburukan. Tetapi tidak boleh mencela. Mencaci maki itu tetap hukumnya haram. Gitu. Kalau di derajatnya mencela dengan menyebutkan keburukan. Lebih berat mana? Lebih berat mencela. Makanya diharamkan. Perasaan lebih ringan kalau akibatnya, tapi kalau dia bersaksi bahwa dia itu orangnya buruk, itu masuk neraka. Siapanya? Si mayatnya itu tadi kan diceritakan tentang keburukan, maka dia wajib masuk neraka. Tapi kalau yang dicela belum tentu kan? Bukan wajib masuk neraka. Jadi yang disebutkan keburukannya, kemudian Nabi mengatakan orang ini wajib masuk neraka. Jadi bukan orang yang mengatakan itu wajib masuk neraka. Jadi kan ucapan keburukan itu memperberat daripada si mayat tersebut. Bukan memperberat, lebih tepatnya sebetulnya tidak ada pengaruh justru. Tidak ada pengaruh. Nanti ada disebutkan di sini. Kenapa kita tidak boleh mencela? Karena sudah tidak ada pengaruh. Di hadis pertama disebutkan pada saat dia sudah masuk ke alam kubur, dia sudah menemukan apa yang dia lakukan di dunia. Baik kebaikannya maupun keburukannya sudah dia dapatkan. Jadi kita mau mencaci maki rugikan ka rusuh oge da moal aya pengaruh ka beliau. Sudah tidak ada faedah bagi mayat itu. Kalaulah seandainya masih hidup, Pak, ada kemungkinan memperbaiki diri. Ya kan? Bisa membela diri umpama. Ternyata apa yang kita bicarakan tidak sesuai. Beliau berhak untuk membela diri. Ente orang mah teu kitu umpama. Tetapi bagaimana kalau seandainya ternyata tuduhan itu benar ke dia? Benar ternyata dia melakukan itu. Maka kata Nabi
kata dalam hadis yang pertama itu, ada kemungkinan orang ini selama masih hidup memperbaiki diri. Bisa berubah. Ayeuna, bagaimana kalau sudah mayat? Maka tidak ada faedah kita mencela ataupun memaki tadi. Sudah tidak ada. Makanya tidak diperbolehkan, karena sudah tidak ada faedah. Begitu. Tetapi ada hadis yang tadi menyatakan di depan Nabi langsung, kenapa ada sahabat yang kemudian menyebutkan keburukan, bukan mencela. Makanya hadis ini ditafsir oleh Al-Munawi dalam Fathul Qadir tadi, maksud dari hadis tersebut tidak sama sekali mencela. Yang ada adalah cuman menyebutkan keburukan. Maka berarti ada garis merah nih. Diperbolehkan membicarakan orang yang sudah meninggal tentang keburukannya hanya sebatas itu, tidak berlebihan kemudian sampai mencela dan mencaci. Tidak boleh, tetap haram. Tapi nanti ada ulama yang lebih saklek lagi, bahwa tetap saja haram gitu. Jadi melihat zohir dari hadisnya. Nah ternyata Pak, di hadis yang tadi penjelasannya ulama yang ada yang mengatakan begini, bahwa pada saat itu ternyata mayatnya belum dikuburkan. Mayatnya belum dikuburkan. Dibicarakan keburukannya itu dijelaskan bahwa si mayat yang dimaksud belum dikuburkan, masih digotong di keranda. Gitu disebutkan si fulan begini, belum dikuburkan. Maka ulama menyebutkan selama belum dikuburkan diperbolehkan seperti itu. Disebutkan keburukannya, masih tidak dosa. Tapi kalau sudah dikuburkan, selesai, udah nggak boleh. Paham nggak sampai sini Pak? Jadi garis merahnya yang bisa kita ambil adalah tetap saja tidak boleh. Nah, nanti ada bahasan tersendiri. Bagaimana kalau Namrud, Fir'aun, Ramses itu dan lain-lain sebagainya yang zolim, termasuk Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab kan dibicarakan oleh Al-Quran. Dan itu akan sepanjang zaman Pak, Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal itu akan selamanya. Akhir zaman ini sampai akhir zaman itu dibicarakan. Bagaimana kalau begitu? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Baik, kita lanjut dulu. Nah, lanjutan yang tadi, Al-Munawi tadi berkata seperti ini, lebih lanjut mengatakan, kalaulah tidak ada perbedaan, ini seperti Pak Haji tadi, Pak Haji Indah. Dan ini sudah dibahas Pak Haji, ternyata ya. Jadi kalau ternyata tidak ada bedanya antara mencela dan menyebutkan keburukan orang lain, hanya pengungkapannya saja yang berbeda kata beliau, tetapi hasilnya sama saja, maka ini kaidahnya. Yang diperbolehkan adalah mencela orang-orang yang jelas-jelas buruk secara dohiriyah. Dan bagi orang yang muslim haram. Berarti termasuk kategori Fir'aun membicarakan sampai akhir zaman tidak ada masalah kata beliau. Jawabannya itu. Kenapa? Karena untuk menjadi pelajaran diperbolehkan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang pernah saya sampaikan di minggu lalu mengatakan bahwa diperbolehkan membicarakan si mayit kalaulah itu akan menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Fir'aun dibicarakan tidak Pak? Dibicarakan, dan itu sampai akhir zaman dibicarakan Pak. Orangnya sudah meninggal kan? Abu Jahal juga Abu Lahab sama. Gitu. Jadi kata beliau Al-Munawir, kalaulah seandainya sudah tidak ada beda, tipis-tipis kita membedakan antara mencela dan menyebutkan keburukan, maka kita perhatikan orang yang kita bicarakan itu orang beriman atau bukan. Kalau seandainya bagus akhlaknya, maka sudah diam saja. Tapi kalau seandainya orang-orangnya ini orang-orang buruk, maka boleh-boleh saja kata Al-Munawi. Untuk jadi apa? Pelajaran. Maksudnya tentang gitu orang teh Pak. Itu. Aya kan anu hirup sareng maut nanti ngeripuhkeun aya teh. Aya Pak, memang sudah begitu. Jadi pelajaran itu. Aya jalmi anu hirupna bagi ngeripuhkeun ka urang. Terus mautna ge anggar ngeripuhkeun. Gitu. Jadi ada memang untuk apa? Jadi pelajaran kan diomongkeun gitu. Iya bener ya.
Pas begitu diangkat temen abot pisan umpama. Makanya ya, begitu kan ripuh eta teh Pak, kumaha ngangkatna. Ieu teh ku opatan teh teu kaangkat teh kumaha. Nambihan di jalmi masih kena teu kaangkat, nambih abot pisan. Bagaimana dengan kasus misalkan kita kan tidak itu secara lahiriah dia kita tahu dia pernah berbuat buruk atau tidak baik. Ya. Tapi kita juga tidak tahu bahwa dia pernah bertobat. Bagus. Saya Pak Haji. Maka kemudian itulah yang Nabi sampaikan, kalau seandainya orang sudah meninggal, maka diam saja kita. Yang paling terbaik adalah mengucapkan yang baik bagi orang yang sudah meninggal. Tapi kalau tidak, orang pernah ningali perasaan maok gitu nya, pernah ningali maok motor umpama. Maka secara zohiriyah itu memang pernah, tapi kan semasa hidup boleh jadi dia berubah. Maka kita tidak tahu tuh fase di mana perubahan orang ini ke lebih baik itu kita tidak pernah tahu. Maka sebaik-baiknya perkataan kepada orang yang sudah meninggal adalah memujinya. Mungkin ada dari celah yang tidak baik itu ada kebaikan yang pernah dilakukan, itu yang kita itu yang kita bicarakan. Apunggor pernah misalkan Pak Haji ningali maraban ucing, eta we nu diomong teh. Nu sanesna mah pokona mah teu aya Pak Haji mah. Sadayana buruk. Sadayana butut lah gitu. Tapi katingali sok maraban ucing we tiap magribnya Pak Haji. Eta we kurang tah pamintos maot eta. Itu orang menikah yang baik itu ada yang melotot, tapi itu hidupnya kurang baik, itu ada senyum, nah itu ada soleh, betul. Ya itu, ya. Memang sakaratul maut itu Pak, itu tuh gerbang. Yang kemarin itu kita sampaikan ya. Sakaratul maut itu gerbang menuju dibalasnya amal ibadah kita selama di dunia. Itu tuh gerbang Pak. Makanya sakaratul maut itu menentukan apakah pada saat itu kita dalam kondisi selamat atau tidak. Di sakaratul mautnya selamat aja Pak, kesananya pasti selamat. Pasti itu. Apabila di sakaratul mautnya saja sudah ripuh, seripuh bela nu aya. Nyebut Allah yang mana hese gitu Pak. Abot pisan, wah, malelol, pontu tiasa we. Dina hate getos tiasa ngecap lah. Maka itu tanda-tanda bagi orang itu azab kubur. Maka kata Nabi jelas dalam hadis sahih di minggu lalu saya sampaikan, ada orang yang meninggal itu seperti air yang keluar dari bejana. Bejana teh naon? Teko kendi. Keluar curulut, keluar. Tapi anu susah, anu luar biasa, seueur dosa, keluarna teh hese bisa. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Hese bisa. Itu. Jadi memang dalam hal jenazah ini sebaiknya tidak dibicarakan keburukannya. Meskipun ada kebolehan tetapi sebaiknya tidak. Gitu ya. Kami misalkan anggar kekeh ya, badai misalkan asa atul hayang nyarios gitu. Maka cukup saja tidak mencaci. Gitu, hanya dijadikan pelajaran saja. Kumaha Pak Haji? Orang muslimah boleh. Iya. Nah itu, makanya tadi kata Al-Munawi, hanya bagi orang-orang kita boleh mencela itu hanya pada saat ada orang-orang yang buruk. Tidak menganggap Allah Tuhannya juga sama dengan buruk. Kita katakan saja, banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan innalladzina kafaru, ya kan? Banyak orang-orang kafir. Itu kan sebetulnya sedang membicarakan Allah itu Pak. Orang-orang yang sudah di masa lalu, kemudian mereka dalam kondisi kafir. Itu kan Allah membicarakan orang-orang seperti ini. Berarti boleh. Kalau seandainya mereka memang betul-betul orang yang buruk secara akhlak ya. Oke. Sekarang, apakah diperbolehkan gibah itu? Dan dalam kondisi bagaimana gibah? Kan itu sama dengan gibah itu Pak. Maka di Kitabul Jami itu dibahas ada kurang lebih, yang saya rangkum ada kurang lebih 6 yang diperbolehkan kita gibah. Jadi gibah sendiri boleh Pak di saat-saat tertentu. Boleh Pak. 1, pada saat mengadu karena dizolimi. Kepada siapa mengadu ini? Kepada hakim, kepada penguasa, kepada polisi.
Pami misalkan ditaros ke polisi, yang umpama yang mencuri itu siapa? Abduh punten ya polisi, pami ya abdi gibah dosa ya. Atuh mal ketangkep atuh kayak gitu. Padahal sampai sarang gibah orang. Ya kan? Jadi dalam kondisi itu boleh mengatakan bahwa si fulan yang mencuri. Gitu. Maka mengadu karena dizolimi boleh. Menggibahi orang yang menzolimi kita boleh. Dengan tujuan misalkan ditangkap, diadili, boleh. 2. Pada saat mau meminta fatwa atau nasihat. Umpama misalkan teman saya melakukan begini. Dijelaskan kepada orang yang kira-kira secara keilmuan itu mumpuni bisa memberikan solusi. Maka ini kan harus diungkapkan. Gitu. Maka dalam hukum Islam ini diperbolehkan seperti ini, Pak. Jadi gibah syar'i ada. Gibah syar'i ada. Jadi tujuannya adalah mendapatkan solusi, gitu ya. Ini boleh. Tujuannya minta nasihat. Yang ketiga adalah memperingatkan dari bahaya atau penyimpangan. Ini misalkan begini, Pak. Urang ningali aya lalu lalang di jelema teh, urang perasaan terkenal. Saha ieu teh jalmi teu apal urang lah saha meureun. Pas begitu ningali teh, ieu mah siga nu rek maling, gitu kan. Maka kita menginformasikan ke Pak Juhri umpama, Pak Juhri, ini sepertinya ada orang yang mau mencuri. Karena ini bukan warga kita, tapi bolak-balik terus misalkan. Nah, hal seperti ini digibahi nggak orang itu, Pak? Digibahi, tapi boleh nggak dalam syariat? Boleh, namanya kewaspadaan. Nah ini boleh, Pak. Yang tidak boleh menuduh. Pak Dudung kamari ningali orang teh bolak-balik ke Masjid Al-Ikhlas. Pas ningali itu aya tempat sampah umpama. Nah kan saya sambil sareng nuduh. Nah, bedanya dengan yang tadi mah kewaspadaan. Pak Juhri, ini hati-hati. Takutnya ini terjadi sesuatu. Digibahi orang yang lalu lalang itu boleh. Berapa tuh? 3 ya. Kemudian boleh juga menggibahi orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Boleh, Pak. Di payun eta di pos ronda umpama aya nu mabok-mabokan. Aya vodka, aya ote umpama kan, naon we, macam-macam. Kerating deng campur extra jos umpama. Macam-macam. Apa tuh? Apal si Pak Dudung. Nah, orang yang terang-terangan seperti ini ataupun kedah dilaporkan, Pak. Kedah dilaporkan itu ya, misalkan ke Pak Haji, atuh itu di pos ronda teh meniseur gitu barudak teh, umpama minum-minum. Saha budak teh disebutkeun atuh bingung Pak Haji. Leres apaan teh ya laporan kan gitu. Maka menggibahi orang yang jelas-jelas maksiat boleh, Pak. Boleh. Kayak orang nu zina umpama. Pami misalkan ayeuna saha Pak RW misalkan kan antar nepi Pak RT gitu. Jadi aya Pak RT teh tanya, Pak RT. Aya. Tanya Pak RT-an. Aya. Misalkan di RT 4 ya kajantenan, Pak. Aya nu misalkan zina. Umpama ieu mah. Terus aya nu laporan, Pak RT, abi teh ningali zina. Pan pasti ditaruh saha kan? Pami teu dijelaskeun kumaha teuing abdi ge kumaha tuh, Pak. Ongkos laporan, ya kan? Maka orang yang terang-terangan berbuat maksiat boleh digibahi. Boleh, Pak. Gitu. Tadi untuk menjelaskan, menampakkan kefasikan seseorang. Boleh. Gitu. Kemudian apalagi? Untuk mengenalkan seseorang. Contoh yang punten bisa. Misalkan aya pendatang di mobil umpama. Lungsur di mobil buka pintu dipayun di Pak Dudung, Assalamualaikum, punten Pak. Apal kana mina anu ieu teu? Oh, nya eta anu teu tiasa ningali teh nya tuh. Umpama mah disebutkan, oh ya nu Pak Tony umpama nu teu tiasa ningali teh ya. Muhun, itu menggibahi baik atau buruk? Baik. Nah, itu termasuk dalam kategori pengecualian untuk memperjelas informasi. Kita bukan untuk mencela, bukan kan? Untuk menegaskan Pak Tony yang mana umpama atau Pak X yang mana yang dimaksud. Oh, nu kieu teh ya, oh nya eta. Nah, jelas tuh. Maka dalam konteks ini gibah untuk hal itu boleh. Karena dengan tujuan tidak untuk mencela, tapi untuk memperjelas informasi. Boleh, Pak. Jadi gibah juga
boleh gitu, ada yang boleh gitu. Ya. Suka ada ini kalau kita mengambil kredit, ada survei tetangga, nah jika teh cara jujur gitu, nah itu gimana? Tahu bahwa sih tapi nah kita boleh nggak ngomongin bahwa aslinya gitu. Ya, di 6 gibah ini tidak ada itu, Pak. Aya itu teh, kumaha tapi mau ngabuat-buat itu, Pak. Jadi tidak ada itu, Pak. Dalam untuk tujuan meloloskan satu verifikasi di sini tidak ada. Tidak ada. Itu di luar berarti. Itu bisa dilarang. Karena sebetulnya itu kan nantinya ujung-ujungnya khawatirnya tidak jujur. Harusnya misalkan tidak lolos jadi lolos kan. Nah, takutnya begitu, sama dengan kebohongan, penipuan, sama nanti. Ujung-ujungnya nanti kenanya ke wailul lil mutaffifin. Jadi kita sebetulnya timbangannya sebetulnya tidak pas, kurang, tetapi kemudian dipas-paskan. Nggak boleh. Kalau memang sudah tidak lolos verifikasi ya sudah sajalah gitu. Maksudnya menjelaskan gitu, belum verifikasi. Nah, gitu. Iya, kan itu untuk verifikasi syarat kan. Untuk meloloskan itu Pak Haji. Iya, itu kan kejujuran. Nah itu kan kenapa harus ke tetangga, kan salah satunya tetangga yang paling dekat lebih tahu ya keadaan kita. Kan logikanya ke sana. Pami misalkan di toel heula kumaha Pak, pami aya nu ka dieu dongkap wayah nanya nu saya nyarioskeun abdi mah kan itu sama dengan tadi. Padahal itu di luar Pak, itu di luar yang syar'i yang 6 tadi. Kalau itu dosa kan tentu? Dosa lah. Dosa ya? Dosa itu. Karena tidak sesuai kan. Dulu saya kan pernah jadi koordinator keamanan di bank ya. Kalau ada nasabah yang mengajuin kredit, nilainya di atas 2 triliun, 2 miliar gitu. Karena tadi si bagian umum itu bagian surveinya tadi dikasih tahu. Kasih tahu aja tetangga nanti kalau ada tim survei. Yang baik-baik aja, bapak-bapak tidak punya utang kemana-mana. Udah ada koordinasi dulu gitu dari yang mau ngasih kredit itu ke si konsumen. Nanti kada tanggal sekian ada survei Pak. Bahwa bapak tidak punya utang ke bank lain atau enggak, inilah banyak uang lah. Bagus. Padahal itu enggak seperti itu. Gimana? Nah itu berarti sama bohong kan. Jadi gini, ya gibah itu Pak, yang dimaksud gibah yang di sini pengecualian kan ya. Nah sekarang bagaimana kalau seperti itu contohnya? Nanti kita harus lihat zohiriyahnya saja. Kita lihat zohiriyah orang yang dimaksud ini beunghar teu, leres teu gitu Pak. Aya masalah teu, pernah ngadangu teu orang gaduh masalah. Entah itu bank, umpama entah itu apapun, pernah teu gitu ngadangu. Kami misalkan memang sepengetahuan saya nyariosna, sepengetahuan saya memang orang ini baik, tidak ada soal, dengan tetangga juga baik, sampaikan saja apa yang kita lihat secara zahir. Tapi kalau seandainya melebih-lebihkan, nya kamari oge misalkan tos ngical tanah anu di Majalengka umpama 2 hektar, kalau sebetulnya tidak tahu kita, tapi mengada-ngada gitu, mengada-ngada tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Maka itu termasuk dalam kategori tidak boleh. Itu berarti sama dengan nanti berbohong. Tidak boleh Pak. Dan makanya diatur kenapa ada gibah yang boleh. Supaya tidak keluar dari prinsip ini yang 6. Gitu. Dan banyak ya. Praktek-praktek begini kan sebetulnya banyak. Makanya kalau kita tidak ngaji, kita tidak tahu batasan Pak. Siga nu leres we gitu. Padahal mah haram. Jadi kalau tidak tahu gitu. Iya, mending gitu aja. Aduh punten Pak, abdi mah terang. Dan sepengetahuan abdi mah kieu, sauning abdi mah kieu. Ya sudah gitu aja. Selebihnya kita tidak tahu misalkan. Gitu. Daripada mengiyakan sesuatu yang sebetulnya bermasalah kan. Wah, itu dosa Pak. Dosa itu. Nah, nih kata Imam Bukhari gini, mengomentari hadis yang tadi. Kenapa meskipun ada keharaman, tapi ada celah kebolehan? Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa
hadis ini mencela mayat. Beliau dalam bab di hadisnya itu tentang mayat ini larangan disebutkan mayunha min sabil amwat, yaitu apa yang dilarang dari mencela mayat. Apa yang dilarang mencela mayat. Jadi judulnya itu dalam kitabnya itu salah satu babnya apa yang dilarang. Pertanyaannya, kalau ada yang dilarang, mesti ada yang diperbolehkan. Benar nggak Pak? Jadi pertanyaannya apakah semua dilarang? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ada sebagian tertentu yang menurut ulama ada ruang untuk diperbolehkan. Begitu Pak. Itu unggul ya Pak, pembahasan orang mah. Ya Pak Agungnya. Jadi intinya bagaimana Pak? Kita ketika mencela maupun menceritakan kebaikan dan keburukan tentang si mayat, itu kan sudah tidak ada pengaruh buat si mayat itu. Ya, kenapa menjadi berdosa buat kita? Bagus. Bagus. Sudah tidak ada pengaruh. Bagus Pak. Tidak ada pengaruh bagi si mayat, tapi bisa pengaruh buat kita. Kenapa demikian Pak? Kalau seandainya keburukan yang tadinya sudah Allah tutup, yang kita saja tahu, lalu kemudian ada orang lain yang tahu, maka dosanya berarti kita dosanya Pak, ke kita. Karena kita membuka aib orang lain yang sudah Allah tutup. Dan itu ada hadis lain tentang mujahir. Hadis sahih hadis Bukhari nomor 6069, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kullu ummati mu'afan, setiap umat, yang umat Nabi maksudnya, itu akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, illal mujahir. Jadi kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Siapa orang mujahir ini Pak? Orang yang menampakkan dosa. Sudah Allah tutup aibnya, tapi kemudian dibuka. Itu mujahir. Mujahir ini gibah bukan Pak? Gibah sama ini. Membicarakan. Nih Pak, ini kata ulama begini ya. Kenapa kita tidak boleh? Padahal tidak ada faedah buat dia. Yang pertama kata ulama adalah ini jelas ini termasuk gibah, itu satu Pak Haji. Jadi dosanya dosa ke kita jadinya. Meskipun ke orang yang sudah meninggal tidak ada pengaruh. Yang kedua adalah menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Jelas ini Pak, kadang ke keluarga atau Pak ngamuk. Sedih. Entah semaka pahit, sedih. Wah, ima tetangga teh nyarioskeun teu pararoguh umpama, padahal nuju berkabung. Jadi jelas melukai hati keluarga. Yang ketiga adalah orang yang suka membicarakan ini lama-kelamaan kata ulama akan mengeraskan hatinya sendiri. Jadi gampil ngerendahkan orang lain. Padahal orang teu apal, mungkin di akhir hayatnya husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu kan? Karena kita tidak selamanya bersama dia kan? Jadi pasti ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dia juga ingin bertobat atau mungkin sudah bertobat sebelum wafat. Kita tidak pernah tahu gitu. Maka jangan menghakimi seseorang. Kemudian yang keempat adalah ingat, apa yang kita gibahi itu bisa berbalik ke diri kita, Pak. Bisa. Kalau misalkan berarti Pak misalkan orang menggibahi orang lain seolah-olah menganggap diri kita lebih baik kan? Bayangkan pami orang ternyata di akhir hayat juga seperti itu. Kumaha coba Pak? Apal di mana orang di akhir hayat, di akhir kehidupan orang husnul khotimah, apal di mana orang Pak? Maka sebaik-baiknya adalah membicarakan yang baik-baik saja. Supaya apa? Menjadi doa buat kita juga. Mudah-mudahan kita dalam kondisi baik juga meninggalnya. Kan selesai Pak itu. Jadi tidak membuat akhirnya seperti doa bagi kita sendiri gitu. Kemudian yang kelima adalah ternyata itu juga tidak ada manfaatnya Pak, baik dunia maupun akhirat kata ulama, nggak ada manfaatnya itu Pak. Kita membicarakan aib seseorang yang sudah meninggal, nggak ada manfaat sama sekali. Yang berikutnya adalah hilang pahala. Jadi orang kita nih yang membicarakan beliau yang sudah meninggal, kita hanya kalau benar apa yang dibicarakan tidak ada manfaat, kalau salah pahala kita ke dia. Atau rugi Pak, rugi pisan orang, malah ditransfer pahala ke orang. Nah transfer atos makan ente, tapi transfer pahala we.
setiap diomongkan, dibicarakan pindah pahala pindah atau seueur pahalana urang kirang. Begitu. Jadi kurang lebih begitu Pak Haji. Jadi tidak ada faedahnya sama sekali Pak. Lebih baik kita membicarakan yang baik-baik saja, meskipun zohiriahnya kita tahu si orang ini tidak baik. Bicarakan saja yang baik. Itu lebih jauh lebih selamat. Ya, Pak Haji kamar itu nyarios. Pami misalkan katinggalin aku orang teh tukang mabuk, apakah kena khoir. Demi membahagiakan atau mengurangi hati yang ditinggalkan ya. Rasa berat, rasa beban, kesedihan itu lebih baik bicarakan yang baik-baik saja. Begitu. Mangga Pak Haji. Sepertinya ada cerita mayat tuh misalnya ada yang berat di bawah terus pasti kubur akhir terus. Nah karena ada yang Ustadz cerita bahwa ini ada kepala banget, katanya dia itu orang soleh ya Ustadz ya. Sampai rajin puasa lain apa ternyata pas dikubur itu si tanahnya itu keluar air terus. Nah mungkin kata yang Ustadz itu, nah itulah ciri-ciri katanya orang yang kerja itu riba gitu Ustadz. Nah apa boleh nggak mengkodis gitu? Nggak boleh Pak. Nah apakah nggak boleh di situ bukan gitu ya? Iya. Itu udah berapa kali tiap itu saya kejadian Pak ya. Iya, jadi kedua gitu akibat dari ini katanya. Nggak boleh itu Pak. Nggak boleh. Itu termasuk dalam kategori ini. Jadi siapa yang bisa memastikan kejadian itu betul, umpama begitu. Dan kalaupun itu betul, Pak, sebaiknya tidak dibicarakan. Tong ganeng gitu lah. Tong ganeng misalkan aya cayan sedot. Tong wah ieu teh kieu atuh Pak ka mana-mana itu Mas. Bahaya, dosa itu Pak. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Menyimpulkan sendiri dan menghakimi akhirnya orang lain begitu. Apal di mana orang Pak? Mungkin misalkan si tanahnya bisa saja kan. Memang misalkan caket naon ngaranna walungan, kan bisa saja. Ya, apal di mana orang Pak? Apal di mana orang seueur dosa ya? Gitu. Iya, tidak boleh memvonis Pak, nggak boleh. Itu haram, tadi haram, nggak boleh. Karena nanti kalau seandainya tahu, kumaha reaksi keluarga Pak? Pasti sakit hati itu Pak, pasti sakit hati. Mencontohkannya di situ. Betul. Cari anu di Palung ngacur mah mungkin. Tama azab di kubur sok Indosiar tanya apanya? Tadi sok ningalian Indosiar. Ajab ilahi. Kisah nyata dan ajab ilahi. Kalau ada yang meninggal terus disolatkan dan orang banyak menyolatkan, katanya itu tandanya orang yang baik atau sebaliknya. Kalau yang 40 menyolatkan itu udah ahli surga. Katanya ya 40. Ya, kalau itu salah satu saja Pak. Ciri dari orang yang soleh itu adalah banyak yang mendoakan gitu. Tadinya begitu. Tapi itu tidak menjadi jaminan Pak. Tidak menjadi jaminan. Kenapa demikian? Kalau seandainya dihitung dari situ, dari orang, bagaimana kisah Uwais Al-Qarni yang meninggalnya seorang diri? Padahal itu termasuk tabiin yang soleh, yang ahli surga. Jadi tidak menjadi ukuran. Gitu. Yang menjadi ukuran tetap amal solehnya. Cuman secara lahiriah lagi-lagi ya. Secara lahiriah, kalau banyak orang yang mendoakan, berarti pernah ada kebaikan yang ditinggalkan. Dan itu menjadi ciri gitu. Dan manusia malah lahiriah melihat kan. Nah, pamit di lembur-lembur kan sok aya uang sholawat. Iya. Pamit tadi amplopan kira-kira seueur moal berarti tidak menjadi ukuran gitu. Jadi yang betul adalah memang secara zahiriyah kalau banyak yang mendoakan menyolatkan berarti salah satu ciri, tapi salah satu saja itu Pak barangkali ya yang bisa disampaikan. Ada lagi di suara-suara sumbang di luar belum ada ya nih? Apa berarti cekap itu? Cekapnya. Baik Pak, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Kitabul Jami selesai Pak. Kitabul Jami selesai alhamdulillah atas 2 sasihan. 3 sasinya apanya? 3 sasi alhamdulillah Pak. Ka udag orang teh.
Insyaallah menuju kitab-kitab anu sanes, insyaallah orang dipanjangkeun yuswa Pak di Minggu Payun mengkaji kitab yang lain yang mudah-mudahan lebih dahsyat lagi, lebih bisa dimaknai dan diamalkan lagi secara keilmuan. Itu saja Pak barangkali yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.